Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada jam yang indah ini, saat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka Sabat yang suci, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami roh suka mendengar, dan biarlah di saat kami belajar firman Tuhan, kami akan mengerti, kami akan praktekkan di dalam kehidupan kami. Teristimewa, boleh dapat memberikan satu kekuatan iman bagi kami, tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengikuti akan pengalaman daripada Lot. Dan rangkaian kisah ini saya akan ambil dari buku 2 Petrus pasal 2 mulai ayat 7, 8, dan 9. Di dalam rangkaian ayat-ayat itu kita akan melihat bagaimana keadaan Lot, situasi Lot pada saat itu. Firman Tuhan berkata kepada kita, ayat yang ke-7 dari 2 Petrus pasal 2 berkata, "Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita." Saudara, Lot adalah orang yang benar. Dan orang yang benar ini, firman Tuhan katakan, dia terus-menerus menderita. Oh, bukan main saudara-saudara. Jika saudara mengalami hal yang sama, saudara terus-menerus menderita, kira-kira bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? Mari kita lihat, kenapa dia terus-menerus menderita. Ayat ini mengatakan selanjutnya, dia menderita oleh karena hidup, oleh karena cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dia menderita, dia berada di antara orang-orang yang tak menurut hukum. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau kita hidup di antara orang-orang yang tidak menurut hukum. Saudara, pasti saudara akan terus-menerus menderita. Apalagi situasi yang jadi selain orang-orang yang tidak menurut hukum, dikatakan selanjutnya, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Waduh, sudah tidak menurut hukum dan hidup menurut hawa nafsu mereka. Jangan heran firman Tuhan mengatakan Lot terus-menerus menderita. Sekarang mari kita lihat lebih jauh apa kata Alkitab untuk membuktikan bahwa dia terus-menerus menderita. Ayat 8 mengatakan, sebab orang benar ini, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari, lihat saudara, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Lot setiap hari saudara-saudara melihat dan mendengar akan segala perbuatan-perbuatan jahat orang-orang itu. Orang-orang yang tidak menurut hukum, orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu. Tidak heran bahwa Lot terus-menerus menderita. Dia menderita tekanan batin yang sangat hebat sekali, saudara-saudara. Dia sangat menderita. Kita berada dalam situasi juga yang demikian. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dengan kata lain kita akan mengalami pencobaan-pencobaan, ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu. Ini poin penting. Di dalam kehidupan kita yang menderita, firman Tuhan mengatakan, Dia tidak akan meninggalkan kamu. Sehingga kamu akan dicobai melampaui akan kesanggupan kita. Apa yang dia akan buat? Dia akan buat sama seperti Lot. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-9 dari 2 Petrus pasal 2 tadi, dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan tahu menyelamatkan Lot dari pencobaannya. Tuhan tahu menyelamatkan saudara dan saya dari pencobaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Harus tetap setia, saudara-saudara. Mari kita lihat bagaimana bisa dikatakan Tuhan tahu menyelamatkan. Cerita Lot, saudara-saudara tahu. Di dalam buku Kejadian pasal yang ke-19 ayat 16, firman Tuhan berkata, ketika ia berlambat-lambat, ketika Lot dan keluarga berlambat-lambat, firman Tuhan mengatakan, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kita lihat pada saat Lot dan keluarga kelihatan berlambat-lambat, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang setia. Dalam situasi kita sering berlambat-lambat, maka firman Tuhan berkata, maka Tuhan tahu menyelamatkan. Malaikat sorga atau dua orang itu menarik tangan daripada apa? Daripada Lot dan keluarganya. Menarik karena mereka melihat berlambat-lambat. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Jangan takut, saudara-saudara. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan apa? Jangan takut, aku ini Allahmu. Aku akan menyelamatkan engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Yang membawa kemenangan. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Sebab itu, saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Setia untuk menyucikan akan hari Sabat. Dalam situasi apapun juga, di akhir zaman ini kita dituntut untuk selalu tetap setia, untuk datang beribadah kepada Tuhan sepanjang hari Sabat. Dan janji Tuhan akan selalu berlaku bagi saudara dan saya. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh. Sekali lagi, saudara, Tuhan tahu menyelamatkan saudara yang setia kepada Tuhan dari berbagai-bagai permasalahan. Sehingga apabila Tuhan datang kali yang kedua, kita semua akan berdiri untuk bertemu dengan Tuhan. Karena tangan kita dipegang oleh Tuhan. Sebagaimana Lot dan keluarga, utusan sorga menarik tangan mereka. Tuhan juga sementara menarik tangan saudara untuk mempersiapkan saudara untuk bertemu apabila Yesus datang kali yang kedua. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan membekali kami, memberikan kepastian bagi kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Dengan demikian, janji firman Tuhan akan menjadi bagian bagi kami. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa kami semua sepanjang Sabat yang suci tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Karena kami bawa doa ini
hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.